pada umumnya tidak mengeluarkan darah, cuma sakit ya pasti. Ini keseleo sama dengan terkilir, misalnya jarinya jadi bengkak atau engkel, tulang kaki dan sebagainya jadi bengkak, itu namanya cedera ya. Ini keseleo itu sering keseleo. Ya, keseleo ini biasanya ini keseleo itu selalu di daerah persendian. Di persendian kan antara tulang dengan disebut sendi. Cara menanganinya atau penanganannya bisa dikompres dingin, pijat persendian, kompres hangat. Tapi yang paling tepat untuk kompres dingin itu menghilangkan rasa sakit, mengurangi rasa sakit. Dipijat juga setelah dikompres paling lama tuh biasa 20 menit dikompres dingin. Kalau hangat itu kalau udah hampir penyembuhan atau ini. Jadi jangan dipaksakan. Kalau keseleo ini kan misalnya menimbulkan pembengkakan. Nah itu pembengkakan itu disebutnya memar atau radang. Sakit nggak? Ya pasti. Tapi ini nggak keluar darah, nggak luka, tidak keluar darah. Itu sebenarnya keseleo ya, atau terkilir ya. Dan bang terkilir sama. Biasanya keseleo tadi persendian, diantaranya ini engkel, lutut, pergelangan kaki, pergelangan tangan dan sebagainya, itu disebut keseleo ya. Ini tinggal klik aja ya Pak, ya klik aja ya kalau pindah. Oh benar, kram. Nah Tuhan disebut tadi kram itu kejang otot. Nah kram ini biasanya terjadi ini ketika habis olahraga berhenti mendadak, itu bisa ini kompres. Bisa juga dilakukan dengan pijit atau pijat, bisa juga dilakukan dengan kompres dengan air hangat ya. Ini sakitnya sangat sakit nih ya bagi olahraga yang biasanya terjadi itu. Pertama kurang pemanasan, kedua kelelahan, ketiga dia mengalami ketegangan sehingga ya jadi kejang otot ini sebab kram ya. Bisa dilakukan dengan pijat dan atau dikompres ya kram. Ini pemain futsal nih biasanya kalau kecapean itu capek mainnya banyak-banyak nggak berhenti misalnya saking asiknya jadi kram. Ini kram kalau di darat misalnya kramnya di lapangan itu masih tertolong. Yang repot tuh kalau kramnya di air. Nah dibilang jali itu kalau bisa di kolam renang yang dalamnya seluduk aja itu bisa menimbulkan kematian karena kalau nggak tertolong gitu ya, karena susah ini kram itu ya. Kram itu namanya kejang otot yang bekerja terlalu keras ya. Oke. Keren nih Pak Taufik, keren ya. Berikutnya patah tulang. Nah patah tulang itu kita tahu misalnya terjadi benturan atau tabrakan atau jatuh tidak sengaja patah tulang. Ini patah tulang tidak bisa main-main. Ada dua alternatif, bisa dibawa ke dukun patah tulang atau dioperasi ya. Pak Ya. Pak saya ini tuh patah Pak, kemarin jatuh lagi naik sepeda. Iya. Oke. Pak bisa dibenerin katanya sih. Apa sih katanya? Iya. Patah hati. Oke. Jadi ini patah tulang jelas ya. Kalau patah tulang seperti ini bisa patah tulang. Kalau patah tulang itu patahnya bukan di persendiannya, di sininya di tengah-tengah, di sininya bisa di sini. Kalau dia ini patah tulang ini kan persendian, kalau ini kan lepas atau dislokasi. Kalau ini patah tulang. Nah, jadi kalau patah tulang itu dua alternatif, nggak boleh diurut, tidak boleh dibawa ke dukun patah tulang, atau yang sekarang sih yang bagus bawa ke rumah sakit. Kalau Cimanda itu agak lama juga riskan ya. Tapi yang di rumah sakit dioperasi. Seperti dulu murid kita tuh zaman zaman Ilham, kemudian Zapier, kakaknya Queen itu di sini ada itu patah tulang itu. Nah itu dioperasi di Omni. Dan dalam 3 bulan sudah sembuh lagi. Ini tempat kerja kaki saya. Ya, patah tulang. Oke, berikutnya. Ini pasti cedera ya, ini cedera tuh. Cedera lutut. Nah, ini kalau cedera lutut, paling sakit cedera lutut nih. Karena biasanya, makanya nih, kalau pemanasan nggak boleh diputer-puter. Biasanya orang taekwondo suka diputer-puter lutut. Khawatir kalau misalnya keselio bisa lepas.
bisa lepas dari persendian ini namanya dislokasi, keluar dari tempat yang sesungguhnya, mengakibatkan lutut yang sakit, ya, cedera lutut. Tapi ini parah nggak, Pak? Saya Ya, dagingnya ini pernah keluar, Pak. Nah, kalau keluar mah itu bukan lagi ini namanya apa, bisa ya luka yang cedera ini yang parah. luka nih. Kalau ini enggak Kalau ya. untuk kesakitan Ya. itu parah nggak, Pak? Parah nggak? Waduh, iya, ini juga harus dibawa ke rumah sakit atau dukun patuh. Nah, kalau cedaranya tidak terlalu parah, ya. Oke, cedera lutut ini biasanya tuh. Cedera. Nah, cedera kepala juga ini. Cedera kepala itu biasa terjadi misalnya kena pintu, kemudian kejedot atau satu dengan lain beradu. Nah, ini kan contohnya. Itu terjadi memar, akhirnya benjol, tapi nggak berdarah. Itu cedera namanya, tidak berdarah, cuman benjol segede telur. Oh, sakit nggak? Ya pasti itu ya. Nah, bisa dikompres dengan air dingin supaya tenang, nyaman. Ya kalau misalnya benturannya terlalu keras, apalagi di belakang otak, di belakang kepala ini bisa menyebabkan gegar otak. Gegar otak itu bisa pingsan dan bisa puyeng berkepanjangan. Ya, Puyeng atau itu payung? payung. Cedera kepala bisa Itu cedera kepala. Bisa fatal nggak? Bisa meninggal. Nah, sekarang tadi kan cedera, Bapak ulangi, cedera itu ya tidak mengeluarkan darah, keluar dari semuanya tidak mengeluarkan darah. Nah, beda sekarang dengan luka ini. Kalau luka nih, kalau luka, iya. Luka adalah kerusakan pada jaringan kulit atau organ tubuh lain karena faktor kecelakaan atau kimia. Kimia itu kena air keras, disiram air panas dan lain sebagainya, itu luka. Luka dibagi dua bagian. Pertama, luka tertutup dan luka terbuka. Ya, luka ulang lagi, adalah kerusakan pada jaringan kulit atau organ tubuh lain karena faktor kecelakaan atau kimiawi. Nah, luka dibagi dua, luka tertutup dan luka terbuka. Ya, udah paham kan? Nanti kalau mau penilaian tengah semester nanti dikasihkan ininya PPT-nya. Ya. Kemudian, nah, luka tertutup. Nih, ini luka tertutup ada memar, benjol, itu kan memar, benjol. Ini contoh. Orang tuh misalnya kebentur bangku, kena bangku tuh kan sering nendang bangku atau nabrak bangku, sakit banget tulang keringnya, tapi nggak berdarah, kelihatannya merah gitu. Nah, itu namanya lebam. Biasa suka di obat yang sering kamu pernah tahu apa coba? Dulu yang di ini, lupa tuh yang suka kalau benjol tuh dikasih obat itu. Canterpain bukan, apa namanya nih? Aduh, lupa deh nanti. Trombopop. Iya, trombopop atau trombogel. Good. Trombopop. Itu trombopop. Iya, itu trombopop itu fungsinya membuat luka jadi dingin, adem, sehingga mengurangi rasa sakit. Nah, itu dengan trombopop. Atau kalau tidak ini, jadi luka tertutup tidak keluar darah, benjol atau memar. Memar itu kelihatan merah doang gitu, tapi sakit nggak? Contohnya orang kejurat matanya tuh, pernah lihat Mbak Natmi nggak waktu itu matanya bengkak gitu karena ternyata dia bukan disengat hewan lebah, itu makanya merah memar, itu termasuk luka, itu juga luka tertutup karena sengatan hewan atau sengatan lebah, ya. Memar. Jadi memar itu, luka memar itu termasuk luka tertutup. Oke. Berikutnya, luka terbuka yang menyebabkan kulit terbuka, terkelupas. Ada lecet, luka gigitan, luka robek, luka tusuk, luka bakar. Lecet itu ada pergesekan dari satu dengan yang lainnya. Kalau luka gigitan, luka digigit serangga ya. Masa digigit orang ada juga digigit adek kecil ya. Luka robek, luka kena irisan, bisa kena pisau, silet, kemudian cutter, kena seng, itu namanya luka iris. Luka tusuk itu biasa kena benda-benda tajam. Contohnya kena pensil, kena jangka, kena jarum, kena peniti, kena ujung pisau.
atau kena paku, itu namanya luka tertusuk. Kalau luka bakar, udah kan bisa, luka bakar tuh luka yang disebabkan oleh benda panas, air panas, api dan sebagainya. Ini penjelasannya. Tuh, luka lecet diakibatkan permukaan kulit terkelupas karena bergesekan dengan benda keras. Ini lecetnya, bisa cara menanganinya bisa langsung dikompres, diolesi dengan betadine, langsung diplester. Maksudnya plester apa sih? Supaya setelah di betadine tidak kemasukan bakteri atau kuman, sehingga 2 hari kemudian disembuh, ya. Nah, kalau besar juga dibersihkan dengan antiseptik atau alkohol, kemudian tutup luka dengan kasa atau perban. Kalau besar banget bisa dibawa ke dokter atau rumah sakit, ya. Itu luka lecet. Nah, berikutnya luka gigitan. Nah, biasa digigit serangga, ya, atau binatang, ya, atau juga yang pernah sering digigit. Ada kalau digigit anjing, ya Allah, sian banget kalau digigit anjing. Digigit biasa yang kenapa digigit ya? Kalau digigit harimau, digigit buaya, insya Allah di end kalau gitu ya. Kalau digigit jangan sampai ya. Kalau digigit binatang, misalnya digigit serangga, digigit kucing, tinggal digigit semut. Saya pernah hampir digigit anjing loh. Iya benar. Itu kalau digigit anjing, ya Allah sakitnya. Saya hampir dipatok sama ayam, Pak. Yang anjing yang kita biasa main sama rimbo sih. Silakan. Iya, luka gampangnya seperti luka gigitan, luka yang disebabkan gigitan hewan, ya. Kalau digigit orang sih, waduh, terlaluan. Kalau gigit sama saya luka robek, luka yang kena iris, kena robek itu biasanya kena robekan jaringan kulit disebabkan benda tajam. Nah, penangannya tutup luka dengan kasa steril, dibalut atau yang tadi dibawa ke dokter. Nah, itu contohnya ada tuh luka robek iris, kena iris. Ini benda-benda tipis, pisau, silet, cutter, seng, kaca, itu yang menyebabkan luka robek karena atau luka iris. Oke, ada yang mau tanya nggak sebelum lanjutkan? Kita berburu waktunya, nanti ada latihan menjawab soal, nanti ada evaluasinya. Kemudian luka tusuk menyebabkan benda runcing, apakah kena jarum, peniti, pensil, pulpen, kemudian paku, ya, itu kena benda-benda runcing. Bersihkan luka, tutup luka dengan kasa yang dibasahi cairan steril, baru luka dengan plester. Maka jangan bicara dengan benda-benda keras, ya, supaya dengan benda runcing agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ini. Berikutnya, luka bakar. Yang terakhir luka bakar, ya. Luka bakar disebabkan perubahan suhu. Yang paling gampang luka bakar, luka yang disebabkan oleh benda panas. Misalnya, benda panas itu apa sih? Apa sih benda panas? Tahu nggak benda panas? Ada yang bisa nggak? Contohnya? Saya pernah luka bakar. Benda-benda panas. Kalau melepuh sama luka bakar beda nggak sih? Luka bakar itu luka yang disebabkan oleh benda panas. Contoh, kena setrikaan, waktu panas, itu luka bakar. Kena air panas, air mendidih, itu luka bakar. Kemudian kesetrum luka bakar juga. Kena sengatan listrik, itu luka bakar juga. Kemudian juga ada lagi yang di luar, kena petir. Orang kena petir itu biasanya jarang selamat, ya. Itu Pak. Luka bakar juga. Kalau airnya panas juga bisa kan? Ya betul. Luka bakar itu salah satunya adalah luka yang disebabkan oleh benda-benda panas.